Aku suka suasana pagi di kampus, kopi hangat, tawa teman-teman, dan obrolan ringan sebelum kelas. Kampus adalah tempat kita belajar dan bertumbuh bersama. Di sini perbedaan seharusnya jadi warna, bukan jarak. Bayangkan kalau setiap sudut kampus selalu dipenuhi tawa tanpa ada ejekan. Kampus seharusnya jadi rumah kedua, tempat kita diterima dan dihargai. Faktanya, hasil survei tim Pokja Zero Tolerance, kekerasan, perundungan, dan pelecehan HPU UGM tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 590 responden yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sebanyak 131 orang atau sekitar 22% mengaku pernah mengalami perundungan selama berada di lingkungan kampus. Perundungan diartikan sebagai pola perilaku berupa kekerasan fisik atau psikis yang dilakukan secara berulang dan biasanya dilakukan oleh orang yang punya kuasa lebih besar terhadap korban. Dan tahukah kamu, perundungan bisa terjadi pada siapa saja, baik sesama dosen, sesama tendik, sesama mahasiswa, maupun dosen terhadap tendik, tendik terhadap mahasiswa, dan antar kelompok lainnya dalam berbagai situasi dan lokasi. Sedangkan hasil survei tim Pokja Zero Tolerance Kekerasan, Perundungan, dan Pelecehan HPU UGM menemukan berbagai jenis perundungan yang dialami di wilayah kampus, berupa ejekan terhadap fisik, ejekan terhadap keyakinan, pembuatan atau penyebaran konten atau informasi yang menyudutkan seseorang atau kelompok tertentu, kontak fisik atau ekspresi wajah atau gestur tubuh yang mengganggu kenyamanan, perundungan terhadap seseorang atau kelompok rentan atau minoritas. Dampak korban perundungan juga beraneka ragam seperti rasa tidak berguna, gangguan kecemasan dan depresi, tidak percaya diri dan rendah diri, bingung dan kosong secara emosional, dendam, kehilangan semangat belajar sehingga terjadi penurunan performa akademik atau bekerja, menarik diri dari lingkungan kampus atau sosial, bisa memicu menjadi pelaku bully di kemudian hari, keinginan untuk bunuh diri. Dampak bagi pelaku meliputi penurunan empati, pola perilaku yang berulang, kesulitan dalam menjaga relasi di masa yang akan datang, penyalahgunaan nafsa, hingga resiko hukum dan akademik. Sementara itu, dampak bagi saksi atau bystanders ialah rasa bersalah atau takut ikut menjadi korban, terbiasa melihat perundungan tanpa berani menegur, lambat laun kehilangan kepedulian terhadap penderitaan orang lain, ketakutan menjadi sasaran perundungan. Satu, segera hentikan perilaku perundungan bila kamu menyaksikannya. Jangan diam saja, karena sikap pasif bisa dianggap menyetujui tindakan tersebut. 2. Ajak korban bicara dengan empati, jangan menyalahkan. 3. Lindungi korban dengan memberikan dukungan moral dan memastikan mereka merasa aman. 4. Catat bukti kejadian, screenshot, pesan, atau foto untuk mendukung laporan. 5. Dampingi korban agar tidak merasa sendirian. Jika perlu, bantu untuk mengakses layanan konseling kampus atau psikolog. 6. Laporkan kejadian kepada HPU di setiap fakultas masing-masing atau ke Satgas PPKS UGM. Kampus perlu benar-benar hadir secara komprehensif, bukan sekedar aturan, tapi juga pendampingan nyata, mulai dari konseling, pengaduan yang aman, hingga dukungan bagi korban untuk pulih. Dan setiap orang perlu belajar saling menghormati, bersikap sopan dan berempati. Dengarkan tanpa menyela, terima perbedaan dengan pikiran terbuka, dan hindari kata atau sikap yang bisa menyakiti. Gunakan bahasa yang ramah, bersikaplah positif dan adil kepada siapapun. Jika ingin memberi masukan, sampaikan dengan cara yang baik dan membangun. Dengan membiasakan komunikasi yang sopan dan menghargai perasaan orang lain, kita bisa menciptakan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan.